Jadi ada update terbaru nih. Kalau di tanggal 1 Maret kemarin itu sebenarnya udah ada postingan terbaru dari band Sukatani itu ya, yang menjelaskan bahwa mereka ini sudah dalam keadaan baik sebenarnya sekarang. Walaupun memang masih ada dalam proses recovery dari kejadian yang bertubi-tubi dihadapi sejak bulan Juli 2024 lalu. Lu bayangin, berarti sudah hampir mau setahun bahkan ya. Dan dengan pernyataan tersebut dia bilang, disimpulkan bahwa mereka memang sudah mendapatkan intimidasi dari hampir 1 tahun lalu, seperti yang tadi gue katakan. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di berita terkini hari ini gue mau membawakan berita terkini tentang apa yang memang sedang ramai banget dibicarakan sama orang-orang di jagat internet Indonesia, yang bukan lain adalah Sukatani ya. Karena memang nama Sukatani ini kan jadi perbincangan panas nih ya di media sosial dan platform-platform berita nasional juga nih ya. Dan jujur ini pertama kalinya juga sebenarnya gue ngedengar Sukatani yang ternyata adalah sebuah band punk lokal yang di 1 minggu kebelakang ini ternyata lagi bikin bumi Indonesia tuh rame banget. Jadi yang bikin rame itu kan adalah salah satu lagu mereka yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Yang di dalamnya itu memang mengkritik praktik korupsi dan kolusi gitu ya di kalangan oknum penegak hukum di Indonesia. Dari mulai pembuatan surat izin mengemudi gitu kan, terus tindakan tilang di jalan, dan juga tentunya perilaku koruptif lain yang sayangnya memang sudah dianggap biasa sepertinya ya dengan sistem negara yang seperti ini gitu ya. Nah tapi setelah dari berita yang ramai itu ternyata band ini kan tiba-tiba minta maaf gitu, aneh banget ya, atas lirik yang ada di lagunya, dan akhirnya menarik semua konten lagu tersebut dari semua streaming platform yang ada. Tapi memang yang jadi seru di sini adalah institusi yang dikritik ini balik dikritik akhirnya sama masyarakat luas, dan bahkan Pak Mahfud MD itu juga sempat nge-tweet kalau seharusnya band Sukatani ini tuh tidak perlu minta maaf dan menarik lagu mereka gitu dari peredaran, karena menciptakan lagu untuk kritik itu adalah memang hak asasi manusia. Jadi memang lagi ramai banget beritanya dan lagi sebegitu panasnya dengan dinamika lain dari pihak institusinya. Memang bakal gue bahas di video ini, orang dia sampai mau dipecat gitu, bahkan udah dipecat katanya. Nah tapi sebelum ke pembahasannya, seperti biasa kan ruangan syuting gue ini kan memang dingin banget ya, karena AC itu selalu nyala, dingin sekali gitu kan. Dan dengan AC memang selalu nyala setiap hari, jadi memang tidak heran kalau mungkin Anda melihat muka saya tuh kering, kusam gitu kan, sedih mungkin. Makanya di sini gue mau pakai ya, ini yang namanya serum dan juga moisturizer Skintific dulu, yang memang seri niacinamide brightening set. Dan pastinya kalian cuci muka dulu sampai bersih ya sebelum pakai skincare ke kulit kalian. Jadi caranya gampang banget sebenarnya ya. Di sini pertama-tama gue bakal pakai serumnya dulu nih. Jadi gue bakal pas kacamata dulu ya kan. Dan ini kalian bisa nih pakai, tinggal dibuka aja, terus 1-2 pump aja cukup ya. Jadi 2 kali ini kan, mantap ya kan. Terus Anda semua bisa langsung dipakai, diratain di muka kayak gini ya kan. Nah, mantap. Wah, adem juga nih kayak di salju ya kan. Sambil di tap-tap biar makin nyerap ke muka ya kan, biar muka lu semua tuh ganteng kayak gua ya. Nah kalau sudah pakai serumnya, tinggal pakai moisturizernya kayak gini guys, sama aja sebenarnya. Udah pernah ada di video sebelumnya cara memakai moisturizer ini. Jadi kalian tinggal bisa buka aja, dia kan udah kasih sendok-sendokannya biar bersih gitu ya. Nah ini tidak usah pelit-pelit gitu, Anda bisa langsung memakai 1 centong besar ya. Ini juga sama pakainya, karena tinggal dipakai, dihaluskan langsung di muka. Karena kan kita kan para laki-laki ini harus serba instan gitu ya. Jadi kita akan memakai yang gayanya instan. Mantap. Nah, kalau dua-duanya sudah dipakai, kalian bisa lihat sendiri ya, muka gue jadi jauh lebih lembab, lebih kenyal, dan tentunya lebih sehat ya, dan juga lebih glowing pastinya. Jadi menambah kegantengan gue sekitar 1000% ya. Karena memang serum dan moisturizer Skintific yang ini tuh memang mempunyai namanya kandungan niacinamide yang bisa mencerahkan, memudarkan bekas jerawat, dan juga meratakan yang namanya warna kulit. Apalagi moisturizer ini tuh juga sudah yang namanya punya MSH niacinamide yang terbukti secara klinis itu 10 kali lebih efektif dibandingkan niacinamide biasa. 2 produk ini juga aman banget buat semua jenis kulit, termasuk yang berminyak dan berjerawat. Tapi memang dua-duanya ini cocok banget buat kalian yang kulitnya memang lagi ada noda bekas jerawatnya, yang memang mungkin lagi kusam juga dan pengen bikin wajah Anda itu menjadi lebih cerah dan bersinar gitu. Dan 2 produk ini bisa kalian dapetin cuma dengan harga 200 ribuan doang. Jadi buka keranjang kuning di kiri bawah layar kalian dan check out sekarang, dan pastinya Anda tuh pasti lebih ganteng. Tapi memang
tidak bisa seganteng gue memang ya. Nah sekarang muka sudah glowing dan lembab, kita langsung masuk aja ke pembahasan Sukatani ini. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Sukatani, sebuah band yang gue pun baru tahu karena ini bukan skena gue juga ya, dan memang rame dengan lagu yang gue juga baru tahu, tapi memang tiba-tiba meledak di Indonesia. Lo bayangin semua reels bahas Sukatani, semua portal berita pun bahas Sukatani, semua new media pun bahas Sukatani. Apa yang sebenarnya lagi terjadi di sini? Kayak ini tadi gue kayak puisi ya. Oke, kalau kita bahas soal berita yang satu ini, kita harus tahu dulu nih, kalau Sukatani itu nama sebuah band, yang tepatnya itu mereka band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yang kalau tampil itu selalu pakai topeng dan identitas personilnya bisa dibilang tidak diketahui publik. Kayak Daft Punk gitu anjay. Nah kenapa bisa rame sebenarnya? Jadi ini semua tuh diawali sama sebuah permintaan maaf dari dua orang yang bisa dibilang random gitu, lu gak tahu gitu. Yang videonya itu naik di tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, terkenalkan saya, Muhammad Sufa Alisti, dengan nama panggung Electrogas, selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lanjutan kami dengan judul lagu Bayar. Nah, di video tersebut seperti yang udah kalian lihat barusan, di video tersebut ada dua orang yang adalah Muhammad Syifa Alutfi dan juga Novi Citra Indrianti. Dan terlihat bahwa di vibe serius itu mereka meminta maaf terhadap Kapolri dan juga institusi Polri itu sendiri. Yang alasan mereka meminta maafnya itu dikarenakan mereka ini adalah gitaris dan juga vokalis dari band Sukatani. Band dengan personil anonim yang sudah membuat lagu viral yang tersebar di sosial media dengan judul Bayar. Nah, permintaan maafnya ke Polri nih. Udah gitu karena lagu yang judulnya Bayar. Nah, apa yang kira-kira di pikiran kalian kalau denger dua hal tersebut menjadi satu video? Dan ya mungkin kalian menebak dengan benar atau kalian juga udah tahu sekilas tentang beritanya pastinya. Mereka berdua itu meminta maaf karena di lagu yang judulnya Bayar itu liriknya memang sangat keras bisa dibilang. Yang kalau kita lihat ke keseluruhan liriknya itu yang memang menganggap kalau mengurusi apapun yang berkaitan dengan institusi kepolisian itu harus ada transaksi di sana dengan kata bayar yang mereka pakai. Ya memang gokil sih kalau lu lihat ke liriknya yang masih ada tersebar di internet sebenarnya. Tertuliskan kalau mau bikin SIM bayar polisi, ketilang di jalan bayar polisi, touring moge bayar polisi, angkot ngetem bayar polisi, dan seterusnya. Gokil banget, emang pang banget aja gitu jiwanya. Nah, sebenarnya ini kejadian tuh bisa sampai ke skala minta maaf juga bukan secara tiba-tiba dan karena lagunya meledak gitu aja. Karena kalau ngomongin perilisan lagu Bayar ini, lagu ini tuh sebenarnya udah rilis di tanggal 24 Juli 2023. Dan ini tuh salah satu single yang adalah bagian dari album Gelap Gempita. Jadi emang lagunya bisa dibilang udah rilis dan beredar hampir 2 tahun di internet. Dan kenapa bisa rame secara tiba-tiba 2 tahun kemudian? Jawabannya itu karena mereka, si band Sukatani ini sempat membawakan lagu Bayar ini di tanggal 26 Januari bulan lalu di acara Super Music United Day 8 yang diadain di lapangan Pusenif Bandung. Dan itu juga bukan acara underground atau apapun ya, karena acaranya juga dibawakan sama Jarum dan lapangan Pusenif ini juga emang udah biasa yang namanya dipakai sama banyak organizer buat konser-konser yang cukup besar lah. Nah, dari penampilan tersebut ternyata rekaman live performance Bayar mereka itu jadi kesebar di sosmed. Dan udah jelas ini jadi sebuah topik yang akhirnya ramai dibicarakan sama orang-orang di internet yang mungkin merasa sangat relevan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah bukan cuma live performance-nya doang yang rame, tapi permintaan maafnya juga ternyata jauh lebih rame lagi diomongin sama semua orang. Kenapa? Karena pada saat video permintaan maaf itu naik, hampir semua komentar di setiap re-uploader itu mendukung kedua personil Sukatani ini. Dan bahkan kalau ngomongin siapa yang mendukung, yang turun tangan dan memberi support itu sampai ke PBHI alias Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Karena ternyata PBHI sendiri itu buka suara atas kasus ini. Dan ketua PBHI, Julius Ibrani, itu mengungkapkan memang kalau PBHI itu mendapatkan informasi bahwa band Sukatani ini sempat menghilang dan tidak dapat dihubungi manajemen waktu mereka itu lagi dalam perjalanan dari Bali ke Banyuwangi setelah tampil. Dengan informasi tersebut, PBHI menduga kuat bahwa katanya nih, kata dia ya, itu ada intimidasi dari pihak kepolisian. Ya bahkan kan vokalis dan gitarisnya itu sampai harus membuka identitas mereka ke publik. Jadi gak Daft Punk lagi gitu. Padahal pada dasarnya band Sukatani itu seperti yang gue bilang tadi, kalau personilnya memang anonim dan tidak terbuka ke publik identitasnya. Dan itu juga pasti alasannya karena alasan keamanan lah pasti.
Bahkan kalau ngomongin statement lain yang dikeluarkan dari ketua PBHI ini, dia juga bilang kalau lagu ini memuat lirik yang mengcapture fakta banyaknya tindakan koruptif Polri yang menjadikan masyarakat sebagai korban. Nah, tapi yang paling pecah adalah karena di tanggal 21 Februari di saat PBHI membuka suara, diketahui juga informasi lain bahwa salah satu personil band Sukatani yang terlihat di dalam video permintaan maaf itu mengalami kehilangan pekerjaan dari sekolah tempat dia bekerja. Yang diduga terjadi karena ada tekanan dan intimidasi dari pihak Polri katanya. Diduga ya. Dan memang benar karena ternyata di tanggal 6 Februari sebelum video permintaan maaf ini viral, Novi Citra ini alias vokalis dari band Sukatani itu dipecat dari tempat dia bekerja. Yang adalah Sekolah Dasar IT Mutiara Hati, Banjarnegara. Nah tapi ketika memang dimintai keterangan, Ketua Yayasan Al-Madani yang menaungi sekolah ini mengatakan bahwa pemecatan kepada Novi yang adalah guru SD itu adalah atas dasar pelanggaran kode etik. Dan tidak ada sebenarnya hubungannya dengan konser di Bandung atau lagu bayar-bayar-bayar. Walaupun kalau kita lihat ke keterangan selanjutnya, si Bapak Ketua Yayasan juga bilang bahwa di satu hari sebelum pemecatan itu ada anggota polisi yang datang ke Yayasan untuk menanyai bahwa Mbak Novi ini benar kerja di sana atau enggak. Dan katanya tidak ada pertanyaan lain ataupun sesuatu yang menyinggung soal konser atau lagu bayar-bayar-bayar. Nah kalau kita lihat ke beritanya di kilat.com, diketahui kalau kode etik yang dilanggar itu terkait dengan syariat Islam. Di mana si Novi ini katanya sempat menampilkan bagian aurat terbuka yang melanggar kode etik dan ketentuan yayasan. Walaupun sampai saat ini gue gak tahu ya postingan mana yang dianggap melanggar ketentuan yayasan sebenarnya. Makanya dengan dugaan-dugaan ini, pihak PBHI sangat menyayangkan sekali atas terjadinya kasus ini. Karena kalau kita lihat ke statementnya Bapak Kapolri kita nih, Jenderal Listio Sigit. Beliau itu sempat bilang bahwa Polri itu tidak anti kritik. Dan bahkan beliau juga bilang bahwa pihak yang paling berani mengkritik Polri paling keras adalah sahabat Polri. Tapi kenyataan yang terjadi adalah seperti ini. Dan bahkan lagunya juga kalau kalian search di Spotify, udah gak ada. Di YouTube juga sisa re-uploader. Dan bahkan Muhammad Syifa Al-Lutfi selaku gitaris Sukatani juga bilang bahwa ada baiknya bahwa kita sebagai pengguna sosial media baiknya menghapus konten yang ada lagu bayar-bayarnya. Karena dia tidak bertanggung jawab bila nantinya ada masalah hukum dengan konten yang berisikan lagu tersebut. Berarti kan bahkan dia aja itu masih takut ada masalah lain di masa depan dengan lagu yang sama kalau terus dipublikasikan. Dan kalau kita lihat ke anggota Polda Jawa Tengah yang adalah pihak terduga pelaku intimidasi. Di minggu lalu sebelum gue bikin video ini tuh ada total 6 anggota Polda Jateng yang diperiksa Propam atas dugaan kasus intimidasi ini. Dan katanya 4 dari 6 anggota itu sudah bekerja secara profesional berdasarkan tupoksi. Kalau kalian nggak tahu tupoksi itu adalah tugas pokok dan fungsi gitu ya. Dan ya tinggal kita lihat aja 2 lainnya kayak gimana. Bapak Kapolri Listio Sigit juga bilang memang bahwa kasus Sukatani ini hanyalah sebuah miskomunikasi antara pihak kepolisian, pihak Sukatani dan juga masyarakat. Dan bahkan dari kasus ini juga Sukatani udah ditawarkan jadi duta Polri, lo bayangin ya. Jadi memang kayak seakan-akan menjadi duta tuh jalan keluar semua masalah di Indonesia ini gitu ya. Jadi duta ya. Enakan jadi duta sell on seven ya. Dan kalau ngomongin memang soal pekerjaan Novi yang dipecat dari sekolah tempat dia bekerja, Bupati Purbalingga juga udah menawarkan dia buat jadi guru lagi setelah pemecatannya kemarin. Dan kalau ngomongin malu, apakah kita harus malu? Ya mungkin aja. Karena kalau kita lihat ke media luar, bahkan media The Times-nya Inggris itu sampai nulis berita soal kasus band Sukatani ini dan masih bisa kita baca di websitenya thetimes.uk coy. Jadi ini kayak apa ya, sebuah usaha pemberedelan terhadap suara-suara publik soal apa yang mereka resahkan. Ini kan adalah sebuah cerita keresahan gitu ya. Namanya juga band punk ya. Keresahan gitu. Memberikan keresahan kepada publik lewat seni gitu. Yang ujungnya positif ya. Mungkin sentimennya menjadi negatif ya. Itu kan sebenarnya adalah harusnya tugas yang dikritik untuk memperbaiki diri gitu ya. Bukan menyerang balik seharusnya. Jadi semoga kita bisa dapetin lagi lagu-lagu mungkin yang mengkritik banyak hal gitu ya. Kenegaraan gitu ya. Karena banyak sebenarnya lagu-lagu yang kayak gitu ya. Ini hari ini mungkin Sukatani. Mungkin kalau ini gak diperbaiki, mungkin kedepannya banyak lagi yang bakal someday viral terus akan kena lagi kayak gini kalau misalnya kita biarkan kasus ini terdiam saja gitu ya. Jadi semoga good luck tuh Sukatani biar bisa berkarya lagi. Karena sebenarnya dari dulu pun kita udah banyak banget seni-seni yang mengkritik gitu ya. Entah itu pemerintah, entah itu apa gitu. Pokoknya sesuatu yang, ya kayak Iwan Fals kan juga mengkritik banyak hal sebenarnya dalam lirik-lirik lagunya. Jadi semoga ini gak kejadian lagi lah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir soal berita terkini kali ini. Silakan berikan sentimen kalian dan bisa share juga ke publik dari video ini supaya soal Sukatani ini terus menjadi gaung ya
untuk kita semua bisa bebas bersuara di negara ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Masih banyak mungkin berita-berita ke depan yang seru seperti Pertamina yang ternyata gue selama ini ngisi Pertamax ternyata dioplos Pertalite ya. Ya udah kita isi aja ya guys. Ya jadi karena video ini kan di tag-nya cukup lama sebelum diupload ya. Kan nggak ada sebenarnya orang syuting langsung upload tuh jarang tuh ya. Khususnya video gue ya. Jadi kadang-kadang memang suka telat. Dan kebetulan ada tambahan terbaru nih, update dari kasus Sukatani ini ya. Nih gue coba bacain beritanya ya. Jadi ada update terbaru nih. Kalau di tanggal 1 Maret kemarin itu sebenarnya udah ada postingan terbaru dari band Sukatani itu ya. Yang menjelaskan bahwa mereka ini sudah dalam keadaan baik sebenarnya sekarang. Walaupun memang masih ada dalam proses recovery dari kejadian yang bertubi-tubi dihadapi sejak bulan Juli 2024 lalu. Lu bayangin, berarti sudah hampir mau setahun bahkan. Ya, dan dengan pernyataan tersebut dia bilang, disimpulkan bahwa mereka memang sudah mendapatkan intimidasi dari hampir 1 tahun lalu. Seperti yang tadi gue katakan. Dan terlebih kabar soal vokalis Sukatani yang dipecat itu bukan karena alasan band juga dibantah oleh statement terbaru ini. Jadi kemarin katanya gara-gara etika kan, tapi ternyata memang karena band ini dia dipecat gitu kan. Dan karena bisa kita lihat sendiri, kalau di postingan tersebut diperlihatkan bahwa mereka itu menerangkan bahwa Twister Angel selaku vokalis dipecat karena dia tergabung di band punk Sukatani ya. Bukan karena masalah postingan sosial media yang menunjukkan aurat. Anjir, blunder semuanya ini. Dan pemecatan tersebut juga dilakukan secara sepihak tanpa memberi ruang untuk memberikan keterangan sama sekali. Udah gitu yang paling gong dari statement terbaru ini ya, itu juga ada pada slide ketiga dari berita yang gue tampilkan ini. Dimana Sukatani benar-benar menegaskan bahwa mereka itu menolak tawaran dari Kapolri Listio Sigit yang meminta vokalis alias Twister Angel jadi duta. Ini lucu sekali sebenarnya ya. Berita kali ini ya, update terbaru kali ini. Tapi update ini akhirnya menjelaskan berbagai macam hal yang menjadi pertanyaan di seisi video ini. Bahwa akhirnya jadi duta ditolak ya. Kecuali duta Ceylon Seven mungkin. Dan pun dipecat bukan karena tergabung dalam band juga sudah ditolak juga gitu ya. Dan adanya intimidasi gitu ya, asumsi ada intimidasi dan segala macam itu pun juga dikonfirmasi sama band Sukatani ini dan juga vokalis yang mungkin paling terdampak dari kasus dan peristiwa ini. So itu dia tambahan berita untuk Sukatani, semakin update. Semoga kasus ini makin terang ke depannya. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.